Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ada surat yang turun dari pusat. Apakah surat ini perihal pencairan? Apakah itu bantuan PKH, BPNT, atau bantuan PIP ya sahabat YouTube? Mengingat sebentar lagi memasuki bulan Juni, di mana nanti bantuan BPNT untuk periode bulan Juni akan dicairkan. Kemudian sebentar lagi juga akan menginjak ke pencairan bantuan PKH tahap 3 tahun 2022. Dan juga mengingat untuk bantuan PIP untuk fase berikutnya ini juga akan mulai dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira surat ini perihal tentang apa? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang ada surat yang turun dari pusat. Apakah surat ini terkait dengan pencairan? Apakah itu pencairan PKH atau BPNT atau pencairan bantuan PIP? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, langsung saja di sini saya akan membacakan surat dari pusat ini dan tentunya nanti di akhir video akan saya simpulkan isi dari surat dari pusat ini ya sahabat YouTube. Nah, surat ini turun pada tanggal 20 Mei tahun 2022, jadi masih hangat ya sahabat YouTube, jadi masih kurang lebih 1 mingguan. Nah, surat ini bernomor 0737-DM.00.03-2022. Nah, surat ini berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau disingkat dengan Kemendikbudristek ya sahabat YouTube, terkhusus untuk Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik ya sahabat YouTube. Nah, perihal dari surat ini yaitu terkait dengan pengusulan data calon penerima PIP Dikdasmen tahun 2022. Nah sahabat YouTube, jadi surat ini perihal tentang PIP ya sahabat YouTube. Tentunya ini sangat erat kaitannya dengan pencairan bantuan PIP. Karena untuk bantuan PIP sendiri, ini penerimanya yang pertama adalah hasil pemadanan dari Dapodik dengan DTKS. Yang kedua adalah berasal dari pengusulan dari pemangku kepentingan ya sahabat YouTube. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan. Nah sahabat YouTube, yang terhormat, yang pertama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang kedua adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Jadi ini berlaku untuk di seluruh Indonesia ya sahabat itu. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar atau PIP menjelaskan bahwa sasaran penerima PIP yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik salah satunya bersumber dari usulan Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kemudian usulan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk jenjang pendidikan SD, SMP, paket A, paket B, dan juga paket C. Jadi yang diusulkan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi itu untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, kemudian SDLB, SMPLB, dan juga SMALB ya sahabat YouTube. Sedangkan yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota ini adalah jenjang pendidikan SD, SMP, paket A, kemudian paket B, dan juga paket C ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya. Nah sahabat YouTube semua bisa meng-cross-check anaknya kira-kira sekolah di jenjang pendidikan yang mana ya sahabat YouTube. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, jadwal pengusulan fase 1. Kalau ada fase 1 berarti kemungkinan nanti ada fase kedua ya sahabat YouTube. Dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadi untuk bulan depan selama 1 bulan full itu adalah fase pengusulan ya sahabat YouTube untuk calon penerima PIP. Kemudian yang kedua, pengusulan dilakukan melalui aplikasi SIP Pintar yaitu pip.kemdikbud.go.id. Jadi nanti yang bisa mengusulkan tentunya adalah masing-masing pihak sekolahan ya sahabat YouTube menggunakan aplikasi SIP Pintar ya. Nah, ini sudah jelas ya sahabat YouTube. Kemudian jumlah target sasaran proporsional pengusulan masing-masing dinas pendidikan tercantum pada aplikasi SIP Pintar. Jadi setiap jenjang pendidikan sekolahan ini masing-masing sekolah sudah mengetahui proporsi atau jumlah usulan yang nanti akan diusulkan ini di masing-masing aplikasi SIP Pintar masing-masing sekolah ini sudah ada ya sahabat itu. Kemudian poin yang keempat, data sumber pengusulan menggunakan Dapodik cut off tanggal 15 Mei tahun 2022 yang terdiri dari yang pertama, data peserta didik tercatat di DTKS. Yang kedua, data peserta didik layak PIP. Nah, yang dimaksud sumber pengusulan menggunakan Dapodik cut off 15 Mei 2022 ini adalah sumber data yang berasal dari Dapodik yang sudah tervalidkan atau tervalidasi, terverifikasi di tanggal 15 Mei tahun 2022 ya sahabat YouTube. Nah, diutamakan siswa yang tercatat di DTKS ya sahabat YouTube. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik atau siswa yang layak menerima PIP. Nah, yang layak menerima PIP ini banyak ya kriterianya, termasuk keluarga penerima PKH, keluarga penerima kartu KKS, pemilik KIP, berasal dari keluarga kurang mampu ya, kemudian berasal dari keluarga yatim piatu ya, anak yatim piatu, kemudian korban bencana alam, disabilitas ya sahabat YouTube. Itu merupakan anak-anak atau siswa-siswa yang direkomendasikan atau yang diutamakan supaya bisa dapat bantuan PIP sahabat YouTube. Kemudian poin berikutnya, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap data sumber sebagaimana di poin 4 tadi ya sahabat YouTube secara cermat dan objektif. Yang pertama, berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau berstatus masih aktif bersekolah. Nah, tentunya yang diusulkan ini harus masih aktif sekolah ya sahabat YouTube, terutama yang paket A, paket B, paket C ya sahabat YouTube. Ini yang diusulkan utamanya adalah yang masih aktif sekolah sahabat YouTube. Kemudian Dinas Pendidikan melakukan pengusulan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana di poin yang kelima tadi dengan memprioritaskan peserta didik yang tercatat di DTKS ya sahabat YouTube. Kenapa harus di data DTKS yang diprioritaskan? Karena adalah data DTKS sumber utama, pintu utama pemberian bantuan-bantuan yang bersumber dari pemerintah ya sahabat YouTube. Kemudian poin yang terakhir, dalam hal pengelolaan data usulan, Puslabdik akan memperhatikan kelengkapan data sebagai berikut. Yang pertama, individu peserta didik pada file yaitu berisi nama lengkap, kemudian jenis kelamin, NISN, nomor induk kependudukan atau NIK ya sahabat YouTube, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, agama, kemudian alamat dan layak PIP berikut alasan layaknya. Jadi itu adalah yang harus diisi oleh masing-masing satuan pendidikan atau masing-masing sekolah ya sahabat YouTube. Berikutnya, ibu dan ayah kandung pada file. Nah, ini untuk identitas ayah dan ibu yang harus diisi. Yang pertama nama lengkap, NIK, tahun lahir, pendidikan terakhir, kemudian pekerjaan, dan yang terakhir adalah penghasilan. Kemudian terkait dengan wali, nah apabila ada ya wali murid, misalkan ada ya, yang harus diisi tentunya adalah nama wali, pekerjaan wali, dan juga penghasilan wali. Kemudian yang terakhir terkait dengan satuan pendidikan atau sekolah ya, identitas sekolah yang harus diisi. Yang pertama adalah nama sekolah, kemudian alamat sekolah, kemudian kode pos sekolah ya sahabat itu. Nah, atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Nah sahabat itu, jadi sudah jelas ya isi suratnya ini terkait dengan pengusulan
untuk calon penerima PIP fase pertama tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadi penerima PIP saat ini yang sudah tersalurkan mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMA SMK sederajat itu sudah lebih dari 10 juta siswa. Jadi kurang lebih sekitar 7 juta sekian yang masih belum dicairkan, yang masih belum disalurkan, tentunya termasuk data-data pengusulan ini. Nah, bagi sahabat YouTube semua, para keluarga penerima manfaat bantuan PKH mungkin yang masih belum pernah mendapatkan bantuan PIP ini, coba bisa mengusulkan ke masing-masing sekolahnya ya sahabat YouTube, berdasarkan surat dari pusat ini tentunya ya. Nanti sahabat YouTube semua, apabila memang dari pihak sekolah ini disetujui untuk diajukan, tentu akan diajukan. Namun keputusan dapat atau tidaknya bantuan PIP ini yang menentukan adalah pihak Puslabdik ya sahabat YouTube. Tentunya yang diperhatikan adalah kelengkapan data yang sudah saya sebutkan tadi ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya tentunya terkait dengan pencairan PIP ya, bukan termasuk pencairan BPNT ataupun pencairan PKH. Namun kita berharap di awal bulan Juni besok untuk bantuan BPNT ini segera cair tentunya dan bisa segera dimanfaatkan oleh para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT. Dan untuk saat ini ada satu bantuan tambahan yang memang sedang dicairkan, yaitu adalah bantuan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000. Apakah itu untuk penerima yang sudah menerima atau penerima baru? Nantikan di video terbaru di channel Diari PKH berikutnya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.